Puji nama Tuhan. Hari ini tentunya kita ada di tanggal 1 bulan Januari 2022. Neno Iton Fiu. Semua orang bersuka cita, tentunya amin. Amin. Tetapi tentunya bahwa kita juga masih ada di tengah-tengah situasi perayaan Natal, di mana Kristus telah lahir sebagai Tuhan dan Raja. Dia diutus Bapaknya ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal terkecuali dosa. Bapak Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti pernah bertemu dengan orang penting. Bukan merasa diri penting. Kalau ketemu dengan orang penting, maka yang kita buat adalah yang pertama kotong sambut dia. Kalau kotong sudah ketemu dia di tempat di mana dia janji, kotong akan cari dia. Cari sampai ketemu, ini orang penting. Tetapi kalau yang merasa diri penting, jarang orang cari. Papa Mama, saudara orang beriman, tentunya bahwa demikian halnya dengan kelahiran Yesus. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang begitu penting di hari Natal, sehingga hari itu begitu istimewa. Banyak orang mau mencari dan menemukan peristiwa itu dengan berbagai-bagai cara. Ada yang pulang kampung berkumpul dengan Bapak Mama hanya karena mau Ada yang pulang kampung mau ketemu dengan keluarga, suami, istri, anak-anak hanya karena mau Ada yang kerja pokok pakas selama 1 tahun cari duit, kumpul duit hanya karena mau Ada yang bikin kue, beli baju baru, sepatu baru, semua serba feu habis saja karena Itu berarti bahwa peristiwa ini begitu penting. Begitu penting bukan karena soal tanggal, tempat, atau waktu. Kalau sama seperti kotong dapat undangan, pasti yang diutamakan adalah hari, tanggal, tempat, jenis kegiatan. Bukan soal itu yang penting. Tetapi yang penting adalah hari Natal begitu istimewa. Kenapa sehingga begitu istimewa, Bapak Mama, saudara orang beriman? Karena kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, para majus dari timur, mereka adalah orang-orang cendekiawan, orang pandai, orang bijaksana. Majus atau dalam bahasa Yunani, magos. Magos itu sama juga dengan imam, sama juga dengan guru, sama juga dengan ilmuwan, orang pintar, orang cendekiawan. Mereka orang penting yang begitu luar biasa. Tetapi tentunya bahwa nubuatan tentang hari Natal kelahiran Yesus sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Mereka mengingat bahwa hari itu begitu penting, karena hari itu adalah hari kelahiran Juru Selamat. Karena Natal dan Yesus begitu penting, maka mereka dengan segala upaya mencari tahu di mana raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Dengan keyakinan bahwa mereka diberi tanda. Sama juga kalau Jokowi mau datang di Kupang, atau datang di Wenoni, atau datang di Webui, dia pun tanda ada. Lebih dahulu itu dia pun ajudan muncul duluan dengan dia pun oto yang nyium-nyium. Dia bilang, oh Jokowi nemen, Jokowi nemen, tarik-tarik kaki juga tong sejalan. Kan itu orang penting. Mereka melihat bintangnya di timur. Dengan keyakinan ini, maka kemudian mereka mencari Yesus yang datang di Natal yang pertama. Berjumpa dengan yang begitu istimewa yang diberikan Bapa kepada dunia dan manusia. Papa Mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu kenapa sehingga mereka capek-capek dari timur, kemudian dengan perjalanan yang jauh harus berjalan mencari Yesus yang datang di Natal yang pertama? Ada 3 hal. Yang pertama, mereka mencari Yesus yang begitu penting, karena Allah telah memberikan putra tunggalnya menjadi juru selamat bagi manusia.
Sebagaimana firman Tuhan, dan engkau hai Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Sudah dinubuatkan oleh kitab Nabi. Mereka percaya akan janji ini. Karena itu mereka merasa bahwa Yesus putra tunggal Allah itu begitu penting, sehingga dong cari. Bukan soal yang lain, tetapi karena Yesus putra tunggal Allah begitu penting, dia datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, kenapa sehingga begitu penting? Tentunya ketika orang Majus datang, mereka datang dengan bagaimana cara berjumpa dengan Yesus. Ada banyak cara orang berjumpa dengan Yesus, menemukan Yesus di hari Natal. Para Majus begitu tahu bagaimana caranya. Ada yang dengan cara yang gampang, ada yang dengan cara jalan potong, ada yang dengan cara tanpa pergumulan. Tetapi tentunya bahwa perjalanan para Majus berjumpa dengan Yesus penuh dengan pergumulan. Mereka bukan hanya berjumpa dengan Herodes yang berniat untuk membunuh Yesus, tetapi tentunya juga bahwa mereka berjumpa dengan banyak pengalaman-pengalaman, mencari bintang timur sebagai tanda di mana Kristus lahir di sana. Pasti sangat rumit. Bagaimana caranya kita berjumpa dengan Tuhan? Mereka memberikan hati sepenuhnya untuk Tuhan, dengan keyakinan bahwa mereka akan berjumpa dengan Juru Selamat. Demikian juga dengan kita. Caranya adalah bahwa kita memberikan hati sepenuhnya untuk berjumpa dengan Yesus yang lahir di hari Natal. Yang ketiga, Bapak Mama Saudara orang beriman, yang terpenting, para Majus tentunya datang bukan hanya dengan bagaimana cara mereka berjumpa dengan Yesus. Mereka telah memberikan yang terbaik dari apa yang mereka miliki, segala kekuatan dan tenaga pikiran dan waktu. Tetapi itu pun belum cukup, kata firman Tuhan. Mereka pun membuka tempat harta benda mereka dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Mereka memberikan apa yang terbaik dari dalam dirinya, memberikan apa yang terbaik dari yang mereka miliki, tanpa dengan memikirkan kalau seandainya kasih ini emas, sebentar beta jatuh bangkrut. Kasih ini mur, cari jus tengah mati, cari ini kemenyan lagi. Apa yang terbaik mereka persembahkan bagi Kristus. Natal begitu penting. Mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki, tetapi juga tanpa melihat bahwa mereka adalah para cendekiawan, orang pintar. Mereka mempersembahkan diri mereka, bahwa yang mereka jumpai adalah Yesus yang terpenting di hari Natal. Bapak Mama Saudara orang beriman, ini merupakan kata kunci dari perkunjungan para Majus. Mereka mempersembahkan apa yang mereka miliki. Natal bukan soal apa yang penting di sana, tetapi Natal adalah bagaimana kita memberikan seluruh kehidupan kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan bagi Allah. Menjadi persembahan. Natal adalah bagaimana kita memberikan diri kita menjadi persembahan bagi Kristus. Bapak Mama Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Malam hari ini kita ada di tengah-tengah peristiwa syukur Natal, keluarga besar persekutuan doa Ora et Labora. Tetapi tentunya juga bahwa kita ada di hari yang pertama, di bulan yang pertama, di tahun 2022 tahun rahmat Tuhan. Gimana Natal masih memanggil kita, tetapi juga dengan janji pengharapan terang Kristus ada di hati kita masing-masing. Janji terang itu akan membawa kita untuk berjumpa dengan pengharapan yang abadi dan sejati.
Ketika kita menemukan Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, ketika kita menemukan cara-cara terbaik untuk berjumpa dengan Kristus, dan ketika kita memberikan kehidupan kita menjadi persembahan yang sejati bagi kemuliaan namanya. Kiranya syukur Natal malam hari ini bukan hanya ketika kita menemukan Yesus yang penting, tetapi dalam persekutuan kita dengan Kristus di hari Natal, itu juga menjadi bagian dasar cinta kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan di antara kita. Natal datang dan membawa damai, membangun persekutuan yang sejati bagi setiap orang percaya. Natal mengubahkan hati kita menjadi baru. Natal memperbaharui kehidupan kita untuk berjumpa dengan keselamatan. Kasih Kristus begitu besar sehingga dia memberikan dirinya menjadi bayi Natal, untuk kemudian di dalam cahaya terang Kristus kita dengan penuh semangat membangun kasih persaudaraan di antara kita. Teristimewa di tengah-tengah keluarga besar persekutuan doa Oraet Labora. Persekutuan doa artinya orang-orang yang berkumpul dan berdoa. Ini harus menjadi tempat persekutuan kasih persaudaraan, untuk saling mendoakan, saling mendukung, tetapi juga saling menopang di dalam pelayanan dan karya-karya penyelamatan Kristus. Bukan hanya berdoa ketika ada di tengah-tengah persekutuan, tetapi menopang gereja dan pelayanan sebagai bagian payung dari persekutuan doa. Persekutuan doa adalah badan integral atau ada di bawah payung gereja, menjadi bagian yang mendoakan supaya di sana ada persekutuan beriman, ada kasih persaudaraan, ada kasih mesra, dan di sana cinta kasih Kristus juga hadir bagi kita. Kristus telah datang menjadi orang yang terpenting, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Natal begitu penting di hati kita. Karena itu mari kita membangun persekutuan kita di dalam kasih persaudaraan, karena cinta kasih Kristus begitu besar. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.